Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang hukum Ohm, yang mana di sini terdapat V, dan R. Yang mana V yang berarti tegangan, R yang berarti hambatan listrik, dan I yang berarti kuat arus. Di sini tegangan dengan satuan volt dan hambatan listrik yang satuannya ohm. Maka jika I ini berbanding lurus dengan V, maka jika kita perbesar V-nya, akan menghasilkan kuat arus yang besar. Tetapi jika kita kecilkan, akan menghasilkan kuat arus yang kecil. Namun berbeda dengan hambatan listrik ini, ketika kita perbesar, akan menghasilkan kuat arus yang kecil. Jika kita perkecil hambatan listriknya, maka dia akan menghasilkan kuat arus yang lebih besar. Jadi, dapat kita simpulkan, arus listrik yang berbanding lurus dengan tegangan dan sebaliknya, hambatan listrik ini berbanding terbalik dengan arus listrik, bahwa yang mana ketika V bertambah besar, maka akan menghasilkan kuat arus yang besar juga. Tetapi ketika R bertambah besar atau ketika hambatan listrik bertambah besar, maka akan menghasilkan kuat arus yang kecil. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan stage of matter. Di sini ada 3 pilihan, ada stage, phase change, interaction. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang stage. Nah, di sini terlihat ada suhu termometer dan ada beberapa atom dan molekul yang ada di dalam tabung ini. Dan ada alat untuk memanaskan, yaitu heat dan cool. Ada atom dan molekul, ada neon, argon, oksigen, water. Di sini juga ada beberapa zat wujud bendanya, ada solid, liquid, dan gas. Nah, jadi di sini saya akan mencoba salah satunya, yaitu neon. Jadi saya akan memakai solid atau padat. Jadi jika kita bisa lihat terlebih dahulu, jika solid, molekulnya ini akan berbentuk padat atau merapat. Dan jika liquid, dia bentuknya mencair. Dan gas seperti ini. Jadi bentuk awal saya akan mencoba solid. Jadi ketika kita panaskan, kita akan lihat dia akan berubah wujudnya seperti apa.
Jadi kita bisa melihat dia akan berubah menjadi gas. Tetapi bagaimana jika kita dinginkan? Kita akan lihat seperti apa wujud bendanya. Nah, dia akan semakin merapat. Semakin suhunya menurun, ketika suhunya sudah menjadi 0 Kelvin, dia akan berbentuk solid atau memadat. Saya akan lanjut menerangkan yang phase change. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Yang pertama ada pressure atau alat pengukur tekanan yang terjadi pada benda. Dan yang kedua ada thermometer, ada suhu. Dan bisa kita lihat di sini ada gambar pompa yang fungsinya untuk menambah partikel-partikel yang ada di tabung ini. Dan sama seperti yang tadi phase change, ada alat untuk memanaskan, ada heat dan cool. Di sini juga ada atom dan molekul, neon, argon, oksigen, water, adjustable attraction, dan phase diagram yang bisa kita tampilkan dan atur. Nah, di sini saya akan memilih atom dan molekul argon. Nah, di sini saya akan mendinginkan terlebih dahulu. Kita akan melihat perubahan wujud bendanya akan seperti apa. Jika kita dinginkan, maka suhunya pun akan menurun. Nah, dia akan menjadi sangat padat, benar-benar sangat stabil. Nah, bagaimana jika kita panaskan? Nah, kita akan sedikit merenggangkan, dia akan berubah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan proses intro yang water. Nah, jadi terdapat air yang dapat kita teteskan di atas permukaan sini. Di sini ada keran dan tombolnya. Dan di sini ada frekuensi dan amplitudo dan grafik. Lalu di sini ada gelombang banyak dan gelombang sedikit. Nah, di sini kita bisa melihat
gelombang banyak. Dan seperti ini gelombang sedikit. Lalu kita akan menggunakan gelombang yang frekuensinya akan saya naik, tapi terlebih dahulu amplitudenya saya aturkan. Nah, akan saya naik. Dan kita bisa melihat seperti apa yang terjadi. Nah, gelombang yang akan terjadi sangat besar dan cepat. Dan bagaimana jika frekuensinya kita tetapkan? Lalu amplitudenya kita naikkan. Maka bisa kita lihat perbedaannya. Gelombang sedikit memperlambat. Nah, di sini kita akan membahas materi terakhir. Di sini ada projector, mention, ada intro, vector, drag, dan lab. Di sini cara bermain seperti game. Nah, di sini saya akan memilih lab karena lebih mudah menurut saya. Nah, di sini kita bisa menyebut persamaan parabolik. Kita sudah mengetahui kecepatan yang dapat berbentuk tetap yang biasa disebut GLB, yang berubah beraturan yaitu GLBB. Di sini kita lihat terdapat meriam tembakan yang berisi peluru yang dapat kita tembakkan untuk mencapai sasaran yang tepat. Langsung saja kita coba praktekkan dan mengamati apa yang terjadi. Nah, di sini kita membahas materi terakhir mengenai project field. Di sini ada 4, kita bermain seperti game. Ada intro, vector, drag, dan lab. Di sini saya ingin memilih percobaan lab karena menurut saya sedikit lebih mudah. Nah, kita sudah mengetahui persamaan parabolik.
dan kecepatan yang dapat berbentuk tetap yang biasa disebut GLB yang berubah beraturan yaitu GLBB. Di sini kita lihat terdapat meriam tembakan yang berisi peluru yang dapat kita tembakkan untuk mencapai sasaran yang tepat. Langsung saja kita coba praktekkan dan mengamati apa yang terjadi. Nah, dari gambar tersebut yang sudah kita lakukan percobaan, kita bisa melihat lintasan peluru dalam simulasi ini merupakan persamaan parabolik, sehingga gerak ini juga sering disebut gerakan parabola. Bisa kita lihat bahwa peluru mencapai jarak terjauh dan mencapai ketinggian. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari saya.